kebaikan Tuhan selalu ada. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Sungguh baik. Kami bersyukur. Hari ini kami boleh beribadah kembali Tuhan. Dan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Haleluya. Mari bawa syukur kita. Terima kasih Tuhan. Oh, we give you praise. Terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan, tak pernah habis. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji.
dahsyat, nama di atas segala nama. Kami mau bangkit bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Berapa di antara saudara percaya bahwa ada satu nama yang dahsyat? Dia bukan hanya menyelamatkan, dia menolong, dia memulihkan, dia menyembuhkan. Siapa namanya saudara? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Come on church. Sama-sama. Kami percaya Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama kita bangkit, amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Sama-sama kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Boleh tangan di atas deh. Nama Yesus, amin. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Amin. Nama Yesus di atas. Boleh tepuk tangan bersama-sama. Sepakat kita ucapkan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, dia perlindungan kita. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, sama-sama. Nama Yesus, menara yang kuat, dia perlindungan kita, amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, amin. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sama-sama beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Boleh seperti ini kita katakan. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. One more time. Oh, oh, oh. Kita serukan. Gerakanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Sepakat serahkan musuhmu, selamatkan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama dengan iman. Serahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat. Are you ready? 1, 2. Allah
tempat kudusnya. Sama-sama. Allah bangkit bersorak. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Boleh sama-sama. Allah bangkit. Sama-sama. Boleh sama-sama. Hey, hey, bernyanyilah. Iblis harus dikalahkan. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, yes, kemenangan terjadi. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 yeah. Yeah, haleluya. Amin, amin. Ada kemenangan di kemah orang benar. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa pertandingan kita, perjuangan kita bukan melawan apa yang di depan, melawan setiap kesulitan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Bahkan janji firman Tuhan berkata, justru ketika di tengah badai, kita dibawa terbang tinggi. Amin. Tidak dibilang ketika dalam semua berkat kita terbang tinggi, tapi in the midst of the storm, di tengah badai, Raja Wali itu akan naik. Dia buka lebar tangannya, karena badai itu justru membawa tinggi, melihat kemuliaan keindahan. Amin. 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 Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan, bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan, dengan kekuatan yang Kau berikan, yang Kau berikan. Sampai kapanpun, sampai kapan tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Karena siapa? Karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri tengah badai, di tengah badai. Ini pernyataan kami. Dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, sampai kapanpun. Amin. Ku kan bertahan, karena Yesus, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan, dalam tekanan. Amin. Dengan kekuatan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan? Sampai kapanpun tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Karena siapa? Karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai. Ini pernyataan iman kami. Dengan kekuatan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat sore ini. Untuk kasih setiamu yang luar biasa. Kami boleh ada hari ini semua Tuhan baik. Karena semua kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu menikmati Tuhan. Kehadiran-Mu yang luar biasa. Kau beri kami kekuatan, kelegaan, bahkan sukacita yang luar biasa. Hari ini kami merindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Berbicaralah buat kami apa yang menjadi isi hati-Mu. Karena kami tahu akan kuasa firman-Mu yang sanggup Tuhan. Memulihkan keadaan kami. Beri kami kemenangan, menyembuhkan dan memulihkan. Bahkan kami tahu firman adalah jawaban dari setiap semua pergumulan kami. Dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu. Untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ibadah kembali karena minggu lalu kita nggak sempat lagi ibadah karena keadaan Jakarta yang kurang kondusif. Maka itu ibadah di reward ditiadakan. Ya, tapi saya percaya hari ini kita boleh ada bersama-sama beribadah dan diberi kesempatan kembali oleh Tuhan. Kita semua orang gereja Tuhan di Jakarta boleh kembali ibadah. Itu semua karena Tuhan baik. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan tentang hidup diberkati. Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang pasti ingin hidupnya diberkati. Dalam segala aspek kehidupannya. Apalagi dalam keadaan situasi saat ini. Yang sangat memprihatinkan di mana keadaan dunia ini yang semakin hari mengalami krisis saudaraku. Secara ekonomi dan saudara lihat mana terjadi PHK di mana-mana. Orang mulai saudaraku mengalami goncangan dalam hal ekonomi, di dalam bisnis, dalam pekerjaan. Anak-anak muda mulai saudara mengalami kegoncangan. Bahkan mereka sudah mulai mengalami saudara keputusasaan. Bagaimana mereka bisa melanjutkan kuliah studinya. Tapi satu hal Tuhan ingatkan kepada saya Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa kalau kita ingin melihat bahwa hidup kita selalu diberkati. Kita harus mencari sumber berkat itu. Dan sumber berkat itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di Amsal 10 ayat 22 firman Tuhan berkata demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Jadi berkat Tuhanlah saudaraku yang membuat saudaraku, kita saudaraku mendapatkan kekayaan, keberhasilan saudaraku. Sebab kekayaan dan keberhasilan sejati itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, mana berkat yang sejati itu saudaraku, itu yang mendatangkan kedamaian dan keamanan. Beda Bapak Ibu saudaraku, dengan semua pencapaian kita. Maka dikatakan firman Tuhan kata susah payah tidak akan menambahkannya. Karena saya mau katakan semua apa yang kita kerjakan dengan susah payah. Bapak Ibu saudaraku dengan mengandalkan kekuatan kita, koneksi kita. Barangkali orang-orang sekitar kita yang kita harapkan barangkali bisa menolong kita. Untuk memberkati kita. Tapi saya mau katakan semuanya itu sifatnya sementara dan kita akan banyak juga mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan hari ini. Biarlah kita kembali kepada sumber saudaraku berkat itu. Yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena Dia yang memberikan apa? Kedamaian dan keamanan. Karena hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saudara lihat banyak orang memiliki segala macam kekayaan, mendapatkan segala macam kesuksesan hidup, tapi nggak ada damai. Yang ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Betul. Dan saudara lihat hari-hari ini, ketika saudaraku goncangan terjadi, keadaan keamanan di Indonesia, khususnya di Jakarta mulai mengalami goncangan. Banyak orang yang punya segalanya Bapak, merasa nggak aman.
Ya kan, mereka merasa barangkali, mereka orang-orang sekelilingnya bisa menjaga mereka. Mereka nggak bisa mempercayai bahwa orang-orang sekitarnya biasanya saudaraku menjaga mereka, memberikan keamanan. Akhirnya mereka mulai takut, mereka khawatir. Akhirnya banyak orang melarikan saudaraku ke luar negeri, ke kota-kota lain karena merasa nggak aman. Tapi saya mau katakan beda dengan berkat Tuhan itu. Kenapa? Berkat Tuhan itu memberikan kita damai, keamanan. Amin. Karena kita tahu ada Tuhan yang akan menjaga hidup kita. Ada Tuhan yang selalu memelihara kita, melindungi kita. Biarpun keadaan yang tidak baik pun. Ada Tuhan yang selalu berdiri buat kita, membela kita. Sudah yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak pernah melarang umatnya saudaraku untuk sukses dan kaya dan diberkati. Tetapi saudaraku, Tuhan ingin saudaraku, supaya segala saudaraku, pencapaian atau kesuksesan yang kita terima saudaraku. Biarlah itu semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan saudaraku dengan kita melakukan kejahatan atau keserakahan. Atau kita menyakiti orang atau kita berbuat curang untuk hanya mencari keuntungan. Dan saya mau katakan semua yang kita lakukan hal ini dengan kejahatan, dengan kecurangan atau saudaraku dan keserakahan yang kita lakukan. Saya katakan semuanya itu akan mendatangkan kehancuran. Amin. Kelihatannya, saya untung, saya berhasil. Kelihatan secara duniawi. Secara orang katakan, dia sukses berhasil. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Bahkan saudara tahu apa yang saudara tabur, itu akan saudara tuai. Amin. Saya ketemu seorang pengusaha sukses diberkati. Dia bilang, yang pertama pastor, saya hari ini boleh ada karena saya tahu ini berkat daripada Tuhan. Karena saya mempercayai Tuhan. Yang kedua, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Saya tidak pernah mencurangi orang lain. Saya bekerja dengan jujur. Saya tahu ada berkat buat saya, ada berkat buat orang lain. Saya enggak jadi serakah. Maka itu hari ini dia diberkati Tuhan karena dia tahu. Dia melakukan sesuatu yang baik saudaraku. Pertama untuk apa yang Tuhan mau. Yang kedua dia mendatangkan kebaikan juga buat orang lain. Apa yang dia tabur itu akhirnya dia penuai saat ini. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau hari ini, Tuhan ingatkan kita bahwa Tuhan mau saudaraku, kita ini benar-benar saudaraku berjalan sesuai saudaraku. Kita fokus saudaraku hanya kepada apa? Kepada Tuhan, kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Seperti dikatakan saudaraku di Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan jelas saudara, ketika saudaraku kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran, semua ditambahkan kepada kita. Kekayaan itu bukan hanya berbicara hanya materi, tapi kekayaan berbicara juga dengan kesehatan. Bahkan semua apa yang kita perlukan Tuhan penuhi. Amin. Ketika kita butuh makan ada, bayar uang sekolah anak ada, bayar listrik ada. Itu juga kekayaan yang daripada Tuhan, itu berkat daripada Tuhan. Jadi kita harus tahu hari-hari ini kita ada ini semua karena berkat Tuhan. Bukan karena kita hebat, maka itu kita harus fokuskan diri kita hanya kepada Allah, kepada kerajaannya dan kebenarannya. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Maksud daripada kerajaan Allah saudaraku, yaitu menjadikan Allah dan kehendaknya sebagai prioritas yang paling utama dari segalanya. Kita harus memprioritaskan Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan di atas segala hal yang kita kerjakan. Apapun yang kita kerjakan, kita harus mulainya dengan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan. Jadi semuanya harus dimulai dengan Tuhan. Amin. Kita mengambil keputusan untuk kuliah di mana, sekolah di mana. Semua harus minta saudara, apa sesuai dengan kehendak Tuhan, enggak. Amin. Jangan sekarang banyak anak muda, saudaraku mau kuliah, ikut sana lagi kedokteran, rame-rame kedokteran. Sana psikologi, ikut psikologi, rame-rame, bisnis, saudaraku. Enggak tahu lagi tujuan, cuma ikut rame-rame gitu kan. Setelah lulus, enggak tahu mau kemana. Tapi saya mau katakan, segala sesuatu kita perlu berdoa, amin. Supaya kita tahu tujuannya apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kita. Amin. Jadi apapun yang kita kerjakan, lakukan, apapun yang kita perbuat, mulailah dengan Tuhan. Fokusnya dengan Tuhan. Bangun pagi mau mengerjakan sesuatu, mulai fokus dengan Tuhan. Aku serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang melindungi, menjaga, Engkau yang memberkati, membuka jalan. Percaya,
Apa yang saudara kerjakan bersama Tuhan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Itu Tuhan sendiri yang berkata bahwa Tuhan dia akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu? Markus 8 ayat 34 berkata demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Jadi ini, orang yang mau saudaraku mengikuti kehendak Allah, yang pertama saudaraku, dia harus mengikuti apa yang Yesus mau. Yaitu apa saudaraku? Menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Kalau berbicara tentang menyangkal diri saudaraku, di sini saudaraku, Tuhan ingin berkata atau mengartikan satu hal, menyangkal diri adalah tindakan mengesampingkan Bapak Ibu Saudaraku keinginan dan kepentingan pribadi untuk mematuhi kehendak Tuhan. Jadi harus kita semua menyampingkan semua kepentingan pribadi kita. Dan kita saudaraku harus menyampingkan semua keinginan kita dan mematuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setiap kita punya keinginan, betul? Gak ada manusia yang gak punya keinginan. Hanya orang yang mati gak punya keinginan. Tapi setiap kita punya keinginan, Bapak Ibu Saudaraku. Setiap kita saudaraku ingin, sudah pasti punya kepentingan. Tapi saudaraku kita harus kesampingkan, kita mau seperti apa yang Tuhan mau sih Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dengan apa yang kukerjakan ini. Banyak orang tidak menyadari bahwa semua yang saudara terima hari ini adalah berkat Tuhan. Pekerjaan. Tapi saudara gak pernah hargai itu. Saudara katakan, aduh kenapa sih kerjaanku cuma ini aja. Saudara gak pernah syukurin loh. Padahal saudaraku banyak orang sedang membutuhkan pekerjaan. Tapi saudara dapetin pekerjaan, saudara kerja seenaknya sendiri. Saudara gak pernah mengucap syukur gitu. Saudara mengeluh. Saudara dikasih bisnis sama Tuhan, dibukakan jalan untuk bisnis. Saudara bandingkan diri saudara, bisnis saudara dengan orang lain. Kenapa di sana orang itu diberkati lebih, kenapa aku enggak? Saudara gak pernah fokus, saudara aja mementingkan diri sendiri saudaraku. Hanya mementingkan saudaraku, semua saudara keinginan saudara, ingin mencapai pencapaian. Tapi sebenarnya Tuhan punya rencana, amin. Tuhan punya rencana lebih besar dalam kehidupan saudara. Supaya saudara berjalan ke dalam kehendak Tuhan dengan waktunya Tuhan. Kalau kita menuruti keinginan kita kan bisa tergoda. Kita bisa melakukan hal yang jahat. Kita akan melakukan kecurangan demi kecurangan. Kita bisa menipu sana sini. Saya mau katakan, banyak orang saya katakan ingin mendapatkan saudaraku kekayaan. Mendapatkan saudara keuntungan besar. Hanya dengan menipu sana sini. Hanya melakukan kejahatan demi kejahatan. Bahkan saudaraku menyakitkan banyak orang. Saya mau katakan apa yang saudara tabur akan saudara tuai. Amin. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, hari ini Tuhan mau. Kalau kita mau menyangkal diri, berarti saudaraku kita harus membuka sebuah hidup yang baru. Kita mendirikan hidup yang lama saudara. Kita tidak lagi kompromi dengan dosa. Kita harus berani berkata tidak terhadap dosa. Kita harus berkata ya kepada kehendak Allah. Itu yang Tuhan mau. Orang yang menyangkal diri berarti dia tidak akan lagi main-main dengan dosa. Dia selalu berkata tidak terhadap dosa. Barangkali ada tawaran-tawaran yang menggoda kita. Aduh, kita bisa yang melakukan hal ini. Kita bisa korupsi nih, kita melakukan hal ini. Saudaraku, kita harus berani berkata tidak dengan kebenaran. Sekalipun kita lihat ini untung ya. Ini besar, tapi kita berani kata tidak. Kita melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan perhitungkan Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan perhitungkan setiap keputusan Bapak Ibu Saudara. Tuhan perhitungkan. Barangkali hari ini barangkali saudara gak langsung mendapatkan keuntungan besar. Tapi saya percaya Tuhan memberkati kita itu bukannya semakin hari semakin turun. Tapi semakin naik. Amin. Semakin naik. Sekalipun pelan tapi pasti naik. Terjadi kenaikan. Terjadi keberhasilan lebih. Terjadi keuntungan yang lebih. Pasti sekalipun pelan. Maka itu Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar hari ini untuk benar-benar saya katakan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus mengutamakan kehendak Tuhan. Saudaraku, kita harus berani saudaraku mengorbankan semua kepentingan pribadi kita. Saudaraku, biar kita benar-benar saudaraku benar-benar mau fokuskan diri kita hanya kepada Tuhan dan percayalah ketika kita berani menyangkal diri.
Dan kita berjalan saudaraku sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara akan lihat berkat itu akan mengalir dengan dahsyat. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Hari ini kita harus berani katakan. Orang-orang percaya harus berani berkata. Tidak terhadap dosa. Terus berkati, ya Tuhan apa yang kau mau. Saya percaya kau akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yang selanjutnya saudaraku, kita harus berani pikul salib. Amin. Kalau kita bicara memikul salib Bapak Ibu Saudaraku. Kalau secara harafiah memikul salib itu membawa kayu salib untuk mati. Tetapi secara spiritual saudaraku, memikul salib adalah istilah saudara kekristenan yang berarti kesediaan untuk menanggung saudara. Segala penderitaan, tantangan. Bahkan saudaraku kita harus melewati sebuah pengorbanan saudaraku. Ketika kita mengikut Yesus. Kadang-kadang ketika kita ambil keputusan mengikut Yesus. Kadang-kadang melihat kita ini orang yang aneh. Ya kan orang saudaraku banyak hari ini bisnis gak jujur. Tapi kita jujur aneh nih gitu. Kita gak bisa kerjasama dengan orang seperti itu. Kita ditinggalin teman. Kita barangkali ketika ikut Yesus kita ditinggalkan oleh keluarga kita. Barangkali kita dikecewakan oleh orang-orang sekitar kita. Tapi percayalah Tuhan selalu ada buat setiap kita. Amin. Sebab penderitaan apapun yang kita alami percaya. Ada Yesus Tuhan akan membela kita, akan menolong kita. Memang ketika kita mengikut Yesus ada harga yang harus kita bayar. Kita harus pikul salib, ada penderitaan, ada tantangan, ada masalah kita hadapi. Tapi percayalah Tuhan akan selalu ada membela kita. Ketika kita nggak sanggup saudaraku untuk berjalan. Saudaraku ketika nggak sanggup berdiri dia akan pegang tangan kita. Dia akan menuntun kita dan membawa kita dalam setiap langkah hidup kita ada penuh dengan mujizat. Percaya di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus ada berkat Tuhan yang melimpah. Percaya apa yang sudah kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Tuhan akan menghapus semua ketakutan, kecemasan dalam hidup. Kekhawatiran. Bahkan sudah lihat pintu-pintu akan dibukakan. Kau sudah akan terheran-heran. Penderitaan yang kita alami saudaraku. Firman Tuhan kata tidak sebanding dengan kemuliaan nanti yang kita terima di sorga. Jadi ketika kita menghadapi penderitaan, percaya semua penderitaan itu akan berakhir. Semuanya saudaraku persoalan saudara akan berakhir. Saudara akan ada jalan keluar kemenangan ketika engkau berjalan mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau. Dan saya percaya ketika kau berjalan dalam kehendaknya, kau siap pikul salib. Hadapi tantangan saudaraku, penolakan, bahkan saudaraku penderitaan. Tapi percayalah ada kemuliaan demi kemuliaan. Saudara akan kagum apa yang tidak pernah kau pikirkan, gak pernah timbul dalam hati. Itu akan Tuhan sediakan, amin. Maka itu orang yang beriman hanya fokusnya kepada Tuhan. Di tengah badai apapun, engkau tetap Yesus Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Penderitaan apapun, kenyangkanku tak akan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Itu yang harus kita lakukan. Penderitaan apapun, tantangan apapun. Ketika kita mengikuti Yesus. Kita mempercayai Yesus, kita hidup dalam kehendak dan kebenaran. Kita terus katakan sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, Yesus tetap Tuhan. Amin. Saudaraku, kita harus berjalan bersama Tuhan. Biarlah kehendak-Mu Tuhan, apa yang Kau mau. Tuhan apa yang Kau mau, itu yang aku mau lakukan. Bukan lagi keinginanku, tapi keinginan Tuhan. Amin. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini kita ambil keputusan. Biar Tuhan, apa yang Kau mau, apa yang Kau inginkan itu yang terjadi dalam hidupku. Bukan lagi keinginanku, apa yang menjadi kepentinganku, tapi biarlah keinginan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku.
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita perlu katakan sukamu Tuhan, dan Tuhan mau apa deh. Pokoknya aku mau berjalan sesuai kehendak-Mu. Saudara akan lihat kemuliaan demi kemuliaan. Ketika saya mengikuti Yesus, melakukan kehendak-Nya, banyak tantangan, banyak masalah. Sepertinya ikut Yesus kok banyak masalah, tantangan. Ketika kita jalan dalam kebenaran, saya rasa Tuhan, sepertinya semuanya tuh sepertinya hidup ini susah banget sih, sulit banget. Tapi sebenarnya Tuhan mau saudara kita berjalan terus bersama Tuhan. Tuhan mau saya melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, bukan lagi kesukaan saya. Sepertinya semuanya itu rasanya lama sekali melatih. Saudaraku, pemulihan terjadi. Tapi ketika saya belajar untuk tetap menyenangkan hati Tuhan. Hidup seperti apa yang Tuhan mau. Akhirnya tiba saatnya Tuhan memulihkan semuanya. Dan saya lihat kekaguman yang luar biasa. Saya lihat wah Tuhan itu hebat luar biasa. Saya lihat pembelaan Tuhan, penyertaan, bahkan berkat Tuhan itu luar biasa. Maka sampai hari ini apapun yang selalu, apapun maksud saya, apa yang saya alami yang terjadi. Barangkali itu yang gak terbaik. Saya selalu katakan suka-sukamu Tuhan deh Tuhan. Dan saya tetap mau Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dan itu yang membuat saya hari ini saudaraku, saya mengalami kedamaian. Saya merasakan hidup saya itu mengalami ketenangan yang luar biasa. Ketika saya berjalan bersama Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, mengikuti Yesus. Berarti kita sambil sebuah komitmen, sebuah keputusan, sebuah ikatan janji dengan Tuhan. Katakan, Tuhan aku mau mengikat janji denganmu. Aku tak mau berjalan kepada Engkau, mengikutimu. Dan percaya ketika kau mengikat janjimu dengan Tuhan. Tuhan itu saudaraku, Dia Allah yang setia. Ketika kita gak setia aja Dia setia. Apalagi kalau kita setia mengikat janji sama Tuhan. Aku mau setia Tuhan kepadamu. Dalam kondisi apapun aku setia. Di situ saudara, kesetiaan Tuhan yang luar biasa dinyatakan di hidup saudara. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan di hadapan Tuhan, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudaraku, Engkau hadir pada sore ini. Apapun persoalan yang Engkau hadapi, tantangan apapun yang Engkau hadapi, ketika Engkau berjalan dalam kehendak Tuhan, barangkali ada tantangan, ada masalah, ada hal-hal yang saudara rasa, Tuhan kenapa aku harus alami ini? Sesuatu yang tidak baik saudara alami. Barangkali bisnismu terhambat. Barangkali kau ada masalah dengan pekerjaan. Atau dalam banyak hal kau sudah berkata, Tuhan kenapa aku harus alami ini? Saudaraku, jangan tinggalkan Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia peduli dengan engkau. Kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan tantangan ini. Ketika engkau sungguh-sungguh, banyak orang balangi tidak menyukai engkau.
Dia yang berusaha menghancurkan engkau bahkan dengan segala macam cara keadaan. Membuat imanmu goncang. Tapi percaya, tetap katakan sekali Yesus tetap Yesus. Percayalah Tuhan akan turun tangan sore ini. Menolong saudara, memulihkan saudara. Ketika engkau percaya dan kau katakan, Tuhan aku mau fokuskan diriku kepadamu. Bukan lagi kepentinganku atau semua keinginanku. Tapi adalah keinginanmu Tuhan. Ketika engkau berkata demikian, maka saudara akan lihat Tuhan akan turun tangan memulihkan, menyembuhkan engkau, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tahu barangkali hari ini kau salah barangkali. Engkau berjalan melakukan hal yang salah. Dan kau menyadari bahwa kesalahan itu membuat engkau hari ini ngalamin masalah. Persoalan dalam bisnis, Pak. Saudara bisa kembali kepada Tuhan. Masih ada kesempatan. Katakan Tuhan ampuni aku. Karena dia Allah yang setia dan adil. Dia mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ketika kita mengakui di hadapan, dia akan memulihkan keadaanmu. Dia akan buka jalan. Dia akan memberkati saudara. Ketika engkau datang seperti anak yang terhilang. Menyadari kesalahan dan bertobat. Dan dia Bapa yang baik. Membuka tangannya. Dan dia sanggup memulihkan keadaanmu. Hari ini engkau sedang yang rindukan membutuhkan pertolongan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan kau tahu kami gak pernah Tuhan. Tuhan ampuni maksud kami, Tuhan kami gak sempurna. Kami butuh pertolongan Tuhan, barangkali kami salah. Ampuni kami dalam nama Yesus. Tapi kalau hari ini kami hadapi persoalan tantangan Tuhan ketika kami berjalankan kehendak-Mu. Aku percaya bahwa Engkau Allah pembela. Engkau tolong kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Aku berdoa dalam nama Yesus. Saat ini pertolongan-Mu nyata atas kami. Dalam nama Yesus kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Engkau memulihkan bisnis pekerjaan kami. Engkau memberkati kami Tuhan orang-orang muda. Anak-anak Tuhan yang ingin mencapai Tuhan sekolah lebih tinggi. Aku percaya Tuhan buka jalan. Tuhan tolong dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya ada mujizat Tuhan dinyatakan saat ini sore ini. Kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada jalan kemenangan Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mau katakan sekali lagi di hadapan-Mu. Ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya Yesus. Keputusan kami Tuhan. Harapan tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Dan ini keinginan kami hari ini. Untuk kami mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami minta Tuhan kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Roti dan anggur. Kami percaya Kau kuduskan roti dan anggur ini. Dan Kau layakkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu Saudara sudah menerima roti dan anggur perjamuan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siapkan roti ini. Kalau Bapak Ibu Saudara belum menerimanya, nanti para aser akan memberikannya. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita mengangkat roti yang telah Bapak Ibu Saudaraku terima tinggi-tinggi. Ada lagi yang belum terima? Ya, silakan dipersiapkan. Dan sebelum kita memakan roti ini Bapak Ibu Saudaraku, kita mau dengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan tubuh Yesus, makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita siapkan anggur, kita angkat tinggi-tinggi. Dan sebelum kita meminumnya, kita dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan darah Yesus, minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita mengucap syukur. Kita katakan aku percaya. Lewat perjamuan kudus ini, lewat pengorbanan kayu salib aku percaya. Bahwa aku sudah disembuhkan, dipulihkan, dimerdekakan, diberikan kemenangan, pembelaan, jalan keluar. Mari saudaraku ucapkan di hadapan Tuhan, angkat kedua tangan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu, kasih setiamu. Oh, terima kasih Tuhan, kau sembuhkan kami, kau pulihkan kami. Terima kasih sekali Yesus selamanya. Amin. Harapanku tak akan hilang. Ini iman kami, amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Sekali lagi angkat tangan kita, nyatakan. Sekali Yesus selamanya Yesus. Tidak akan ingkar, tidak akan mundur. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu silakan duduk kembali dan kita akan dengar firman pengumuman dari Pastor Jeff. Shalom saudara. Sedikit pengumuman, besok hari Selasa besok tanggal 9 kita ada acara worship night dan dibawa oleh hambanya Pastor Frankie Kuncoro. Start jam 6.30 di Central Park lantai 36. First come, first serve. Jadi nggak ada pendaftaran online. Kami harap saudara bisa datang ke sini, ajak saudara, ajak teman-teman, kita memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Amin. Terus apa lagi? Tanggal 23. Iya. Tanggal 23 September ada Women of Revival. Sama juga jamnya, jam 6.30 bersama Pastor Jacqueline Selose. Boleh untuk para ibu-ibu, hanya ibu-ibu saja ya. Kalau bapak-bapaknya, kalau mau datang bisa ya Pastor. Nanti duduk di belakang ngobrol-ngobrol aja. Yang belum nikah juga boleh. Remaja, pemuda, wanita, asal wanita, please welcome. Terus next ya. Hari Minggu seperti biasa kita adakan 3 ibadah, jam 11, jam 2, dan jam 4. Kami harap saudara bisa berjemaat tetap di sini. Yang belum berjemaat atau yang sudah berjemaat, yang mau ikut pelayanan juga kami undang. Nanti bisa daftar ke tim Asyur kami. Oke, sekian. Mari kita persiapkan hati kita.
kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, apakah sudah dapat amplop persembahan? Yang belum, boleh minta tolong? Oh oke, bisa langsung nanti dimasukkan saja. Atau ada juga barcode yang Bapak Ibu bisa scan. Atau di depan kursi saudara. Terima kasih. Mari kita berdoa dulu. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat, untuk setiap anugerah yang telah Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Pada sore hari ini kami bawa persembahan kami sebagai wujud ucapan kasih dan syukur kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami yang tidak seberapa ini. Dan pakailah persembahan kami untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Dan diberkatilah tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Thank you Pastor Jen. Amin. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Setuju boleh katakan amin. Bangkit, sukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Everyone, kita bangkit. Yuk. Bangkit, sukan nama Yesus. Maju, kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. One more time. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua. Nama Yesus. Saya sedikit. Saya sedikit bersaksi Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi dari minggu lalu saya tuh sedikit bersaksi ya. Sakit dadanya luar biasa ya. Gitu kan. Ini nyanyi ternyata sakit saudara. Tapi saya ngelihat Tuhan semakin menolong, menyembuhkan. Dan semangat itu luar biasa. Suci boleh katakan amin. Nama Yesus sama-sama come on. Benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Oh yeah. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Sama-sama tinggi. Nama Yesus. Amin. Engkau kekuatan, engkau kemenangan, engkau kesembuhan. Benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus segalanya. Oh yeah. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini? Amin. Yang diberkati hari ini, amin. Siapa yang takut seminggu ini? Jangan takut, Tuhan cinta Indonesia. Tuhan akan melindungi Indonesia. Dan Indonesia akan dipandang di dunia, amin. Amin. Mari sebelum saya tutup ibadah sore hari ini, mari kita mengucap syukur. Bapak, terima kasih untuk ibadah pada sore hari ini. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Berkat Engkau mengalir dalam hidup kami. Sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan sia-sia. Firman-Mu akan hidup dan bertumbuh
dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kau jagai, Kau lindungi kami. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. God bless.